Oke, friend. Kali ini masih bersama Bang Oji Saputra tentunya. Oke, kali ini kita ngebahas ini, Bang. Untuk lovebird ngetik ngoek. Itu penyakitnya tuh kenapa kok ngetik ngoek lama banget tanpa diiringin ngekeknya. Terus gimana solusinya biar burung ini ngetiknya pendek langsung nembak gitu kan. Nah itu coba Bang Oji kasih trik dan triknya ini untuk teman-teman di YouTube-nya. Kalau itu ya biasanya Om ya, kalau burung ngetiknya panjang biasanya kan dia dialaminya begitu ya, ngetiknya panjang banget, ngekeknya cuma berapa detik kan gitu. Udah kehabisan ngetik lah ibaratnya tenaganya. Saya biasanya kalau burung gitu saya sering alamin ke betina tuh saya tinggiin pakannya. Oh, pakannya ditinggiin Bang? Pakannya saya tinggiin, jejernya agak banyak saya jejerin. Yang mungkin tadinya 3 cuma ngapi di tengah itu ditambahin? Iya, saya gitu, pakan saya tinggiin, saya jejer 2 hari atau 3 hari itu burung saya gak keluarin. Jadi terus saya jejer terus, dia ibaratnya biasanya kan pagi keluar, itu saya gak keluarin dia. Jadi terus sama temennya mulu 3 hari sama 2 hari saya gituin. Ya kalau saya solusinya biasanya cuma kayak begitu doang. Kalau burung kebanyakan ngetik sama ngoek doang. Nah itu kenapa sih Bang, burung ngetik ngoek itu kenapa harus ditinggiin? Apakah itu emang kurang birahi atau gimana itu Bang? Ya saya mikirnya itu burung biasanya ada yang kurang birahi, terlalu kencang emosinya. Jadi kalau ngeliat burung maunya kuak, kencangan emosi, birahinya kurang, jadi nggak simbang ibaratnya dia. Makanya dia kan saya jejer itu untuk nurunin emosinya. Cuman saya pakanin tinggi itu buat naikin birahinya, jadi biar seimbang, maksudnya gitu saya. Jadi kalau burung ngoek ngetik baik itu di gantangan ataupun di rumah, solusinya itu terlalu emosi yang timbulnya. Terlalu over emosi, birahinya kurang gitu, kurang nampol lah gitu, sehingga ngekek pun cuma mencret doang. Iya, jatuhnya kepanjang semenit, ngekeknya cuma 10 detik. Jadi ngetiknya semenit, ngekeknya cuma 10 detik. Iya. Jadi ternyata ngetik itu menandakan burung punya kita ini adalah emosi. Burung kurang birahi, jadi nggak simbang, kebanyakan emosinya. Biasanya kalau posisi naikin birahi ini dikasih umpan kencang banget. Kalau misalkan biasanya nih kondisinya misalkan ini kita adanya di gantangan nih Bang. Burung udah ketawa nih di sesi pertama, misalkan kita zong nih beratnya kondangan nih, ngetik ngoek doang gitu kan, terus ngekeknya pendek-pendek gitu kondangan. Nah menyiasati di saat itu apakah kita langsung rubah kenceng atau kita biasanya kan di situ ada kangkung, jagung dan segala macam, apa harus kita colok dulu gitu? Biasanya saya kalau udah kejadian di gantangan gitu saya ngambil kayu. Oh, ngambil kayu? Ambil kayu biar dia gigitin terus. Dia gigitin terus, paling saya ambil jagung 2 butir atau 3 butir. Cuman saya nurunin emosinya dia pakai kayu biar dia gigit terus. Ya kan pakai kayu itu kita cari ya dia sampai agak lemes ibaratnya. Jadi untuk nyiasatinya dipakai kayu itu biar gigit-gigit, emosinya turun, birahinya kita dongkrak sedikit. Kayak gitu. Kalau udah digantangan udah kepepet kan ibaratnya gitu ya, saya kayak gitu. Ilmu settingan anti kondangan lah pokoknya itu ya. Jadi kalau penyebabnya itu berarti cuma emosi aja tuh Bang ya. Nah kenapa kok harus ditempel lebih banyak Bang? Kan biar teman-teman di YouTube gamblang nih. Kenapa kok dengan ngetik itu kudu dibanyakin lagi nih untuk tempelannya gitu? Itu alasannya kenapa tuh Bang? Biar cepet, anggaplah emosinya biar cepet turun. Jadi dia ngeliatnya banyak burung, jadi kanan kiri mungkin atas bawah kemana dia ngeliat burung terus, lama-lama dia capek sendiri, emosinya berkurang. Udah semakin banyak teman ibaratnya, ada temennya warna biru, ada warna putih, ada warna
hijau ibaratnya gitu. Jadi dia udah bosan lah, udah nggak emosi lagi. Ibaratnya udah sering ketemu kan jadi udah emosinya hilang ibaratnya gitu. Nah, kadang-kadang kan gini, mungkin di teman-teman di YouTube juga banyak yang sering lihat lovebird vector. Kalau ini kan kita sebenarnya ngulasnya konslet Bang ya, menuju ke arah konslet, perawatan ke konslet gitu. Burung vector yang sering dikasih kayu gigitan. Itu banyak banget nih. Nah, itu apa buat nguras emosi dia atau gimana tuh Bang biasanya kalau dia nguras emosi cuman bisa naik birahi kalau terlalu sering dikasih ya? Iya, dia nguras emosinya karena dia gergetan namanya itu ya kan, ibaratnya gergetan dia gigitin terus cuman birahinya naik. Jadi keseringan dikasih kayu tadi bener emosinya cepet turunnya, tapi malah birahinya yang naik. Birahinya naik. Jadi kalau diukur nih Bang, birahi itu harus berapa persen, emosinya tuh harus berapa persen? Ya pokoknya seimbang. Misalkan 50 ya kudu 50-50. Iya, jadi burung enak ibaratnya ngetiknya dikit langsung cer, ngetik dikit cer gitu. Nah itu kalau nandainya kan biar teman-teman juga gamblang juga nih. Oh ternyata kalau emosi itu kebanyakan ngetik, ya kan? Kita golongkan untuk segi emosi dulu. Apakah ngerekel itu ngerekel, duduk, ya kan? Ngerekel lagi, duduk lagi. Apakah itu termasuk emosi? Iya. Itu termasuk emosi. Termasuk emosi. Kalau burung ini apalagi ya? Misalkan dia gigit-gigit tangkringan, gigit-gigit jeruji yang tang terus habis itu narik itu emosinya terlalu tinggi. Tinggi ya. Itu emosinya terlalu tinggi. Biasanya, jadi ya betina pokoknya banyak yang ngalamin itu betina. Jadi teman-teman yang ngalamin kejadian-kejadian itu emosinya masih terlalu tinggi Bang ya. Itu. Jadi bisa diakalin dengan dijejer. Terus pakannya ditinggiin. Jadi biar seimbang, antara birahi dan emosi sama gitu. Oke. Nah, terus kalau kita ngalamin di birahi. Nah, di tandanya birahi itu kalau menurut Bang Oji itu antara jantan dan betina misalkan lah, anggaplah kalau tadi ngerekel jantan betina anggap aja sama lah ya gitu ya. Kalau birahi, apakah itu tandanya kalau jantan itu gestang, kalau si betina itu ngapal? Ya itu juga ya kan birahi juga gitu. Cuman saya kalau nandain burung birahi intinya sayapnya getar. Sayapnya getar. Dia getar terus gini, itu pasti birahi maupun konsep maupun vector pasti masih ada itunya. Kadang-kadang yang ke bawah itu ya? Dia getar gini. Bawah getar, itu birahi. Karena dia nggak pakai nada dering ya. Dia pakainya nada getar. Pas digantang ternyata dia pakainya nada selam jadi nggak bunyi. Iya, dia cuman getar. Oke, buat teman-teman biar nggak sepaneng aja nih. Jadi ternyata getar sayap tadi itu menandakan burung kita itu birahi. Selain burung lo tuh ngapal, burung lo tuh gestang yang udah tahu itu mah jelas itu mah pasti birahi gitu kan ya, pengen kawin gitu kan. Ternyata getar itu juga menandakan birahi. Ada nggak tanda-tanda yang lainnya Bang? Kotorannya encer. Kotoran encer itu kayak air doang gitu Bang ya. Itu berarti menandakan burung birahi. Kotoran yang nggak birahi gimana Bang? Yang pas? Ibaratnya kotoran lobet itu hijau ya, ibaratnya kan hijau. Cuman menggumpal ibaratnya gitu. Padat gitu ya? Padat, nggak encer. Kayak ya burung birahi kan biasanya pasti encer banget. Kayak ibaratnya apa? Kencing lah ibaratnya kayak kencing gitu ya kan. Biasanya kan pasti nih teman-teman yang nonton di YouTube masih pernah ngalamin lah lovebird-nya kayak kencing gitu ya. Jadi beraknya encer kayak mencret gitu. Itu menandakan birahi. Kalau padat itu berarti burung pas tuh ya. Pas. Gurih buat digantang gitu. Saya biasanya ya nandain dari situ kalau burung. Nah, sama ini Bang. Apakah pengaruh misalkan ini entah itu konslet ataupun vector lah ya, anggap aja begitu. Karena yang nonton pasti
versinya banyak, ada yang udah punya konslet, ada yang belum punya konslet, ada yang saat ini yang cuma punya vektor doang gitu. Apakah bulu turun atau disebutnya mabung itu berpengaruh sama penampilannya? Misalkan sayapnya turun, ekornya turun, artinya turun itu lepas ya teman-teman ya, lepas itu. Bulu halus copot gitu, ada bulu jarumnya. Apakah ini mempengaruhi dari perform dari si lovebird? Kalau masih di sayap atau di kepala, saya enggak. Sayap, kepala, nggak masalah. Nggak masalah. Cuman kalau di ekor biasanya ekor tengahnya ya, itu pengaruh saya biasanya. Oh, khusus untuk ekor tengah nih. Itu pengaruhnya vital. Pengaruh. Ibaratnya biasanya durasinya 30 paling jadi 15. Durasinya jadi memendek. Dia memendek biasanya. Analisanya Bang Oji untuk kenapa pas di ekor ini berpengaruh untuk penampilan lovebird? Kenapa itu Bang? Ya karena ekornya kan gerak ya, jadi mungkin ya, jadi dia sakit mungkin. Jadi yang tadinya sekian pernah capek sakit iya, gitu ya. Jadi sakit. Saya mikir selalu gitu, kalau dorong ekor biasanya burung saya jarang keluar. Cuman kalau masih copot sayap atau nyulam punggung apa, saya masih keluar. Aman lah itu ya. Masih aman. Oke, cukup nih Bang untuk konten kali ini. Nanti teman-teman bisa kalau kurang jelas lah ya gitu. Silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Bang, punya gue emosinya begini Bang, punya gue birahinya begini ya enggak? Tanya aja, insya Allah nanti kita akan jawab. Kita mau bikinin konten juga hayu gitu. Sama untuk teman-teman, kalaupun belum paham tentang penggacoran, tentang apa, bagaimana langkah konslet, itu sebenarnya sudah kita bikinin konten. Silahkan runtunan konten-konten saya dan juga sama Bang Oji, monggo silakan dilihat ya Bang ya. Konslet sudah ada, doublean, cara mengeluarkan doublean udah ada, memilih bahan udah ada, 5 langkah konslet sudah ada, sudah komplit, silakan dilihat lagi. Nah, kenapa kita ulas kembali tentang memisahkan lebih detail lagi Bang Oji? Nih di sini yang emosinya begini, oh ini yang tentang birahinya begini, cara penggacorannya seperti ini, cara mandinya itu seperti ini gitu. Jadi kita lebih mendetailkan lagi. Untuk garis besarnya sudah kita bikin dari awal. Oke, salam konslet masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Jawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.